In every walk of life, the world has provided abundant resources to fulfill our needs. The Earth, with its majestic nature, has been a giving planet which we rely on to survive and thrive. As we take it for granted, we forget that our actions can damage the nature. Industrialization and human-induced activities have escalated global warming at an intolerable rate. The disruption of climate change also greatly affects the world economies and financial stability. Without adequate mitigation actions, the world could potentially suffer GDP loss of up to 18% by 2048. The battle against climate change is not for one to endure, but for us to fight for. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Saya Anindita, selamat datang di Bicara Makro Prudensial, stabilitas sistem keuangan dukung ekonomi kita. Pada episode 3 kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu ekonomi dan keuangan hijau. Tadi di awal mungkin kita sudah mendengar sekilas bahwa ternyata climate change atau perubahan iklim bisa berdampak pada ekonomi. Teman-teman udah aware belum terkait dengan hal itu? Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait apa itu konsep ekonomi keuangan hijau, termasuk bagaimana perubahan iklim bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan seperti apa sih contoh dari kebijakan ekonomi keuangan hijau. Tapi sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada 10 orang pemenang kuis pada episode 2. Nama-namanya bisa dicek pada bagian deskripsi video ini, termasuk kunci jawabannya. Kami informasikan bahwa di akhir episode 3 akan ada kuis lagi. Jadi, yuk kita simak pembahasannya dan nanti ikuti kuisnya, karena kita memiliki hadiah bagi 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini telah bergabung bersama kita narasumber adalah Mas Vidi Adiatama Nugraha, ekonom dari Kelompok Review Rekomendasi Kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Halo Mas Vidi. Halo Dita. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, semangat, segar, hijau ya. Hijau dong, sesuai dengan tema kita hijau. Sesuai tema kita. Oke, Mas Vidi boleh tolong diceritakan dulu nggak, Mas Vidi ini di DKMP itu di bagian apa dan terkait apa sih pekerjaannya? Ya, tadi sudah disebutkan sama Dita ya, kalau nama timnya itu adalah Kelompok Review Rekomendasi Kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis. Day-to-day basisnya pada dasarnya adalah perumusan kebijakan dan sekarang ini memang sedang in charge untuk perumusan kebijakan keuangan hijau. Oh, jadi memang Mas Vidi ada di tim yang langsung membahas terkait dengan kebijakan ekonomi hijau ini. Iya. Berarti pas banget nih narasumber kita hari ini. Kita mulai dari konsepnya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi dan keuangan hijau? Ya, menarik ya. Sama seperti kita melihat sebuah istilah yaitu pencucian uang. Itu kan bukan berarti uangnya kita cuci kan? Uangnya dicuci enggak ya? Berarti ekonomi hijau juga bukan literally ekonomi yang berwarna hijau. Walaupun baju kita udah hijau hari ini. Berarti gimana nih? Iya, jadi kita lihat dari padanan katanya ya. Yang pertama itu adalah ekonomi. Ekonomi itu kan adalah sebuah kegiatan produksi, konsumsi, dan juga distribusi dengan memitigasi ada sebuah kelangkaan di dalamnya. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan teknologi, pasti kita semua pernah mendengar apa yang disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri itu kalau nggak salah ini bukan sih kayak peralihan dari perekonomian yang sebelumnya mayoritas berbasis pertanian menjadi berbasis industri atau produksi pabrik-pabrik seperti itu ya? Betul. Nah, jadi pada konsep revolusi industri tersebut, semua kegiatan produksi itu bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat,
efisien dan juga meningkatkan produktivitasnya. Nah, tetapi yang dilupakan pada saat revolusi industri tersebut adalah banyaknya emisi yang dihasilkan oleh proses produksi yang lebih cepat tersebut. Nah, sehingga lama-kelamaan bumi kita ini yang tadinya hijau itu berubah menjadi polusi udara yang tinggi sehingga cenderung berwarna abu-abu atau coklat. Oh gitu, jadi dulu tuh produksinya tuh kurang memperhatikan lingkungan dan akhirnya kegiatan produksi ini bisa dibilang merusak lingkungan gitu ya? Iya, mungkin bukan merusak secara langsung gitu ya, tapi kita kurang memperhatikan balancingnya antara lingkungan dan juga kegiatan ekonomi. Nah, dari sinilah muncul pemikiran green economy atau ekonomi yang berwawasan lingkungan. Ya, mungkin kalau boleh kita simpulkan ya, sederhananya, ekonomi hijau adalah aktivitas ekonomi yang turut memperhatikan bagaimana dampak dari aktivitas kita terhadap lingkungan. Sehingga kita bisa mengarahkan agar aktivitas ekonomi itu tetap menjaga kelestarian lingkungan atau kehijauan bumi, seperti itu ya. Exactly. Nah, ekonomi hijau ini merupakan bagian dari sustainable finance, yaitu ekonomi keuangan yang berkelanjutan. Dunia sekarang itu sedang amat sangat concern terhadap apa yang disebut dengan sustainable finance. Jadi, semua aktivitas investasi, produksinya, itu diarahkan pada tataran yang memperhatikan lingkungan, juga sosial, tata kelolanya, sehingga investasi tadi tidak hanya mencari profit semata, tetapi juga preserve the environment. Makanya itu yang disebut sustain ya, atau berkelanjutan. Ini sama nggak sih dengan Sustainable Development Goals? Nah, ya. Sustainable Development Goals atau sering disebut juga dengan SDGs itu sama sebetulnya. Nah, perbedaannya adalah SDGs itu terdiri dari 17 tujuan yang ingin dicapai dan salah satunya adalah terkait dengan climate related ini. Berarti ada beberapa tujuan, ada 17 ya. Di antaranya adalah terkait dengan lingkungan. Nah, terkait dengan lingkungan ini kita punya 4 pilar pembangunan, yaitu adalah berbicara mengenai sosial, ekonomi, lingkungan tentu saja, dan juga tentang hukum dan tata kelolanya. Berarti ekonomi lingkungan ini adalah bagian dari sustainable finance. Nah, konsep ekonomi hijau ini tuh udah lama atau baru sih sebenarnya? Nah, inisiasinya itu sendiri sebetulnya boleh dibilang mungkin hadir sebelum kebanyakan dari penonton ataupun Mbak Dita ini lahir ya. Itu sudah ada dari tahun 1992 di mana ada protokol Kyoto yang menyepakati bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja kondisi alamnya. Sehingga pertemuan internasional tersebut menyepakati adanya kesepakatan untuk menurunkan emisi secara bersama-sama. Nah, emisinya ini ada 6 gas rumah kaca yang ingin diturunkan. Ada 6 gas rumah kaca nih, apa aja tuh? Nah, yang pertama itu yang paling akrab dengan kita semua itu kan CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian ada 5 gas rumah kaca lainnya. Ya, 5 gas rumah kaca lainnya ini adalah yang pertama pasti pernah dengar H2O. Itu adalah uap air. Kemudian ada CH4 atau metan. Ada juga O3 atau ozon. Ada dinitrogen oksida atau di simbol kimia itu kita sebut dengan N2O, dan juga klorofluorokarbon atau CFC. CFC itu yang biasanya di AC ya? Iya, betul. Sebenarnya dari tahun 1992 orang tuh sudah aware gitu ya bahwa dunia ini tuh ternyata gak baik-baik aja gitu. Jadi harus ada yang dilakukan gitu, yaitu komitmen. Saat itu negara-negara udah komitmen atau gimana? Nah, semua negara berkomitmen, tapi karena satu dan lain hal ini, itu progresnya tuh jadi boleh dibilang terpending ya. Banyak yang akhirnya kita melupakan lah boleh dibilang. Sampai akhirnya negara-negara ini kembali bertemu dan meratifikasi perjanjiannya dengan apa yang disebut Paris Agreement di tahun 2015. Yaitu tujuannya adalah menjaga pemanasan global untuk tidak mencapai lebih dari 2 derajat Celcius. Paris Agreement. Mungkin sederhananya gini ya. Kan namanya juga agreement. Artinya Paris Agreement adalah suatu kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia. Dalam hal ini adalah yang turut menyepakati kesepakatan itu tentunya ya, untuk berupaya bersama-sama menjaga agar kenaikan suhu bumi itu tidak mencapai lebih dari 2 derajat Celcius. Betul ya? Nah, tapi upaya bersamanya tuh bentuknya tuh kayak gimana ya? Nah,
Masing-masing negara ini tadi kan sudah berkomitmen. Tentu saja besaran dan juga target-targetnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan negara itu sendiri. Oh, jadi semuanya komitmen pokoknya bareng-bareng seluruh dunia ini nggak boleh di atas 2 derajat Celcius. Nah, tapi masing-masing beda-beda nih. Kalau Indonesia sendiri? Nah, untuk stance Indonesia itu adalah kita ingin mengurangi emisi gas rumah kaca itu hingga 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri ya. Nah, untuk itu berbagai kolaborasi sudah dilakukan nih oleh otoritas terkait, misalkan pemerintah, juga ada Bank Indonesia dan juga otoritas keuangan lainnya, serta Kementerian Lingkungan Hidup juga. Bersama-sama kita mendesain sebuah policy yang mengarah ke sana. Oh gitu. Nah, sektor ekonomi juga turut serta dalam upaya tersebut karena tadi ya disebutkan di video awal juga bahwa climate change ini berdampak pada ekonomi. Nah, cuman Mas Widi boleh dijelaskan nggak sebenarnya tuh gimana sih kok bisa perubahan iklim ini tuh berdampak pada ekonomi dan stabilitas sistem keuangan? Nah, ini menarik ya. Apa sih sebenarnya hubungannya perubahan iklim dengan stabilitas sistem keuangan gitu ya? Nah, yang pertama transmisinya itu lewat jalur apa yang kita sebut sebagai resiko fisik. Resiko fisik ini adalah resiko yang muncul akibat perubahan iklim yang boleh dibilang ekstrim. Misalnya ada kerusakan infrastruktur, kemudian juga gagal panen sehingga produksi panennya kita terganggu. Kemudian ada juga gangguan distribusi karena konektivitasnya kita nih terhambat oleh perubahan iklim yang tadi terjadi. Nah, dampaknya itu adalah instabilitas harga atau volatilitas harga. Benar, berarti resiko fisik itu fisik kan kayak sesuatu yang secara real bisa kita lihat gitu ya, banjir tadi seperti itu, dan itu tuh ternyata berdampak kepada ekonomi karena harga menjadi tidak stabil atau naik turun gitu ya. Oke, terus dampaknya gimana tuh kalau harga naik turun? Nah, kalau harga naik turun gitu ya, itu kan berdampak kepada kemampuan bayarnya si rumah tangga ataupun korporasi. Misalkan tadi karena gagal panen, terus petaninya jadi tidak bisa membayar pinjamannya pada lembaga jasa keuangannya. Otomatis muncul di situ apa yang kita sebut sebagai resiko kredit. Dan itu mengganggu stabilitas sistem keuangan. Itu tadi yang resiko pertama. Ada lagi resiko yang kedua? Nah, resiko yang kedua itu adalah resiko transisi. Nah, resiko transisi ini adalah resiko yang muncul akibat kita menuju ekonomi rendah karbon ataupun kita mencoba mengabaikan ekonomi rendah karbon. Nah, kita ambil contoh gini, kalau kita mencoba mengabaikan resiko climate ini, kita nggak mau ikutan, pokoknya kita business as usual gitu ya. Nah, di saat dunia internasional itu fokus kepada isu keberlanjutan, dan meminta banyak produk-produk dari Indonesia yang diimpor ke negara-negara mereka itu memenuhi sertifikasi, dan jika kita tidak mampu memenuhinya, maka produk kita akan ditinggalkan. Nah, itu kan berdampak tuh. Nah, kalaupun misalkan mereka tetap mau beli, tapi produk kita tuh akan dikena pajak yang super tinggi, sehingga boleh dibilang apa ya, competitiveness-nya itu hilang dan mereka beralih semuanya. Itu kalau kita mengabaikan. Kalau kita juga chip in, kita mencoba bertransisi kepada ekonomi yang lebih rendah karbon, tetap juga ada resikonya. Resikonya adalah ketika kita mencoba hijrah tadi ya kepada ekonomi hijau, maka akan ada sumber daya yang mungkin belum siap secara kapasitas. Nah, bahasa kerennya tuh ada nanti istilahnya stranded asset, di mana stranded asset ini adalah kita coba langsung fokus meninggalkan aset-aset yang tidak green, yang tidak hijau, tidak berwawasan lingkungan. Nah, tiba-tiba harganya langsung drop. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga. Jadi hijrah pun ada prosesnya. Iya, ini berarti yang kedua adalah resiko transisi. Transisi itu berarti perubahan ya, pengalihan dari tadinya kegiatan ekonomi ini tidak terlalu berwawasan lingkungan ya istilahnya, menjadi berwawasan lingkungan. Nah, tapi ini membutuhkan proses, dan dalam prosesnya itu yaitu tadi ada resikonya, baik kita mau ikutan maupun kita tidak ikutan, ternyata dua-duanya ada resikonya. Precisely. Nah, ini kan tadi beberapa dampaknya ya terhadap ekonomi dan keuangan. Cuman kita kan bicara makroprudensial nih, jadi fokusnya adalah ke stabilitas sistem keuangan. Boleh nggak Mas Widi dijelaskan contohnya tuh seperti apa sih, bagaimana perubahan iklim ini berdampak pada stabilitas sistem keuangan? Nah, ini menarik. Beberapa hari kebelakang ini kan kita banyak membaca berita bahwa adanya gelombang panas di negara-negara Eropa. Nah, infrastruktur di negara Eropa itu tidak siap menghadapi itu semua.
Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini kan negara tropis ya, sehingga misalnya transportasi rel kereta itu selalu dibuat agak renggang. Fungsinya adalah ketika besi ini terkena panas, maka mereka akan memuai. Nah, kalau di Eropa tidak demikian settingannya. Oh, karena saat itu tidak diperkirakan suhunya akan sepanas sekarang. Betul. Kalau kita ke Eropa kan identik dengan kita bawa mantel gitu kan ya. Bukan tiba-tiba jadi pakai baju seperti kita ini. Nah, singkat cerita, karena gelombang panas di mana di kota-kota Eropa itu bisa mencapai 46 hingga 49 derajat Celcius. Panas banget ya. Itu lebih panas dari kita keluar loh. Oh, pantas. Nah, itu akhirnya semua transportasi publik itu di stop. Tidak boleh ada kegiatan dulu. Juga dihimbau seluruh masyarakat di Eropa itu untuk stay at home. Karena dikhawatirkan bisa terkena heat stroke atau bahasa Indonesianya apa ya kalau heat stroke ya, tiba-tiba kejang-kejang karena kepanasan. Nah, kalau misalkan seperti itu, dampaknya adalah seperti awal-awal kita pandemi kan, tidak boleh ada kegiatan produksi, konsumsi dan juga distribusi sama sekali. Iya, jadi aktivitas ekonomi itu turun. Betul. Nah, dampaknya adalah kalau misalkan kegiatan ekonominya turun, pendapatan kita juga turun kan? Betul. Nah, kalau pendapatan kita turun, bagaimana caranya kita membayar hutang kita kepada sistem perbankan? Oke, jadi misalkan kita punya kredit, tapi karena aktivitas ekonominya turun, pendapatan kita turun, akhirnya kita sulit untuk membayar cicilan kredit kita kepada perbankan. Dan ketika itu terjadi, akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Precisely. Oke, nah itu contoh di Eropa ya. Kalau misalkan contoh di Indonesia ada nggak nih yang kita bisa ibaratkan contohnya di kita seperti apa? Nah, kalau di Indonesia kita mungkin sering mendengar kenaikan permukaan air laut. Nah, di Indonesia itu kan banyak daerah pantai ya. Betul. Nah, kalau misalkan kenaikan air lautnya ini tiba-tiba dan ekstrim, maka rumah-rumah yang tadinya ada di pinggir pantai bisa jadi terendam banjir semua kan? Betul. Nah, kalau rumahnya terendam banjir, nilainya pasti turun dong. Nilai rumah tersebut turun. Betul. Nah, kalau misalkan seperti itu, apalagi kita membelinya dengan skema KPR, maka dampaknya adalah, aduh, daripada saya bayar ini rumah, kayaknya mendingan saya jual aja deh. Nah, semua orang pun berpikiran demikian kan? Harga rumahnya drop. Nah, sehingga di kondisi seperti ini, kita lihat, aduh, tidak menarik lagi nih untuk punya rumah di daerah tersebut, sehingga kita mulai meninggalkan lokasi tersebut. Belum lagi kita tadi pakai KPR, masih nyicil. Nilai asetnya itu atau nilai rumahnya ya ibaratnya turun, tapi kita bayar cicilannya tetap. Itu jadinya beresiko ya. Oke, paham. Jadi itu tadi ya contohnya dari resiko fisik. Sekarang yang kedua nih, resiko transisi. Contohnya gimana nih? Nah, sekarang kita main ke resiko transisi. Nah, pergerakan ekonomi hijau ini kan tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga ada di seluruh dunia. Nah, ketika misalkan tadi Indonesia nih tidak bergerak dengan lebih cepat gitu ya, nah produk-produk kita tuh akan mulai ditinggalkan, sehingga kita tidak lagi mampu untuk ekspor ke luar negeri. Tidak bergerak cepat dalam artian tidak menjadi ramah lingkungan gitu. Produk-produk kita tuh belum ramah lingkungan. Sementara di luar negeri orang-orang tuh sudah memproduksi dengan ramah lingkungan. Nah, terus kan orang-orang concern terhadap itu, jadinya orang lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Akhirnya produk kita istilahnya kurang kompetitif ya, gitu. Kurang diminati. Betul, produk kita mau ditinggalkan dan kita jadinya tidak bisa ekspor lagi. Nah, kalau kita tidak bisa jualan seperti dulu, nilainya turun, produk kita nggak laku, gimana caranya si korporasi tadi ini mampu membayar cicilannya ke perbankan? Jadi gitu ya. Jadi memang secara umum dampak dari climate change atau perubahan iklim ini bisa memberikan efek terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Itulah kenapa dari sektor ekonomi termasuk Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial turut serta dalam upaya-upaya untuk mengurangi emisi. Nah, kalau contoh kebijakan ekonomi keuangan hijau itu tuh misalnya kayak gimana sih? Itu udah ada atau masih konsep atau gimana? Nah, untuk di sisi global ya, untuk memitigasi dampak perubahan iklim ini, itu mulai concernnya itu dilakukan dengan sistem pendanaan. Jadi banyak aliran investasi dari global itu yang ditujukan fokusnya kepada investasi yang ramah lingkungan.
yang berhubungan dengan renewable energy atau berhubungan dengan electric vehicle misalnya. Oke, karena memang untuk beralih menuju ke kondisi ramah lingkungan itu perlu biaya, perlu modal. Nah, modalnya itu kalau di ekonomi disebutnya investasi. Artinya bagaimana dikembangkan produk-produk untuk para investor ini menanamkan uangnya untuk proyek-proyek yang akan berdampak baik pada lingkungan gitu ya. Itu sekarang sedang banyak dikembangkan. Oke, terus saat ini sedang dikembangkan lagi sebuah standar identifikasi laporan aktivitas hijau supaya para investor tadi ini memiliki data yang sama. Jadi misalkan karena tadi saya adalah investor yang fokus pada isu renewable energy atau juga produk yang ramah lingkungan, saya nih jadi membutuhkan data dan laporan yang bisa diperbandingkan. Nah, data yang bisa diperbandingkan ini gimana caranya supaya disediakan oleh masing-masing korporasi secara terstandarisasi. Jadi tadi ya masih nyambung. Ini mengembangkan investasi hijau. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud investasi hijau? Itu perlu ada standarnya. Jadi masing-masing korporasi itu melaporkan ini nih, dia sudah cukup ramah lingkungan atau belum. Jadi investor tuh gampang untuk membandingkan dia mau invest di mana kalau memang dia concern terhadap lingkungan. Betul gitu sekali. Ya. Nah, G20, perkumpulan 20 negara yang berpengaruh secara ekonomi ini mendukung adanya sebuah standar internasional. Nah, IFRS atau International Financial Reporting Standard ini adalah IAI-nya, Ikatan Akuntan Indonesianya dunia global gitulah ya. Itu sedang mengembangkan sebuah standar publikasi hijau yang berdasarkan rekomendasi dari TCFD, Task Force on Climate Related Disclosure, Financial Disclosure. Nah, TCFD ini adalah gugus tugas atau sebuah task force ya yang dibentuk oleh FSB, Financial Stability Board, sebuah lembaga internasional yang fokus memonitor dan menyusun rekomendasi terkait sistem keuangan global. Nah, mandatnya itu adalah untuk mengembangkan sebuah standar yang seragam supaya nantinya pada saat korporasi ini melaporkan laporan keuangannya, itu semua kebutuhan data dan informasi yang akan dipublikasikan itu ada di laporan keuangannya. Oh gitu. Jadi memang di global pun dunia ini benar-benar semua sedang concern untuk membentuk standarnya itu tadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri udah adakah apalagi dari Bank Indonesia gitu? Nah, ya ini menarik ya. Nah, dalam tahap pengembangan konsep memang untuk konsep di Indonesia. Tetapi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, Bank Indonesia ini sudah bergabung dalam NGFS atau Network for Greening the Financial System, sebuah forum internasional yang beranggotakan bank sentral di seluruh dunia dan juga pengawas keuangannya yang secara sukarela itu berbagi informasi, berbagi kerangka kerjanya, juga berbagi tentang best practice-nya seperti apa untuk mendukung transisi menuju bank sentral yang lebih hijau. Jadi istilahnya Bank Indonesia bersama dengan bank sentral negara-negara lain itu sama-sama belajar ya. Karena memang praktek ekonomi keuangan hijau ini juga masih on progress ya, bisa dibilang. Jadi dengan Bank Indonesia gabung, kita bisa dapat informasi langsung nih, negara-negara lain tuh bank sentralnya apa sih yang dilakukan, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. Memang benar-benar in banget nih topik kita ini ya. Tapi udah ada belum sih kayak secara realnya gitu yang kita lakukan, atau baru memang benar-benar masih pembahasan? Nah, kalau tadi itu kan yang masih dalam pembahasan, yang bentuk nyatanya sebenarnya sudah ada. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar ada istilah LTV dan FTV hijau, loan to value dan financing to value, yang sifatnya mendukung berwawasan lingkungan. Jadi itu adalah sebuah kebijakan di mana kita bisa mendapatkan kredit untuk kendaraan yang berwawasan lingkungan, kendaraan listrik, atau juga properti yang berwawasan lingkungan dengan DP hingga 0%. Oke, bentar, properti berwawasan lingkungan tuh misalnya gimana tuh maksudnya? Iya, properti berwawasan lingkungan tuh bukan berarti ada kata green di depannya ya, misalkan green residence apa, nggak gitu. Rumahnya warna hijau gitu nggak ya? Juga. Jadi properti yang berwawasan lingkungan itu adalah yang setiap pada saat pembangunannya itu memperhatikan aspek baik itu emisi, tata cahaya mataharinya supaya tidak banyak mengkonsumsi energi, kemudian juga ruang terbukanya, gitu, termasuk bahan baku pembuatan bangunannya. Oke, jadi istilahnya Bank Indonesia ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki properti maupun kendaraan ramah lingkungan gitu ya. Keren ya, Bank Indonesia tuh mendorong kita untuk semakin ramah lingkungan. Jadi teman-teman barangkali ini ada yang lagi niat beli kendaraan, langsung aja kita beralih belinya kendaraan yang ramah lingkungan.
Iya nih, nah kebetulan juga ya, sekarang ini Bank Indonesia itu tidak bekerja sendirian. Jadi juga ada kolaborasi dengan otoritas lainnya. It takes two to tango kan orang bilang. Jadi di sini Bank Indonesia itu selain tadi mengeluarkan LTV dan ETV-nya juga didukung oleh kebijakan otoritas lainnya. Misalkan dari insentif kebijakan fiskalnya juga ada. Kemudian dari insentif kebijakan daerahnya juga biasanya kalau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, dalam hal ini adalah kendaraan listrik, itu bebas ganjil genap. Oh gitu. Terus kemudian juga dari sisi perbankannya, itu OJK sudah mengeluarkan kebijakan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resikonya itu bisa sampai 0. Jadi boleh dibilang nantinya kredit atau pembiayaan kepada produk-produk ramah lingkungan ini bisa lebih mudah dan murah. Oh gitu, jadi bersama-sama berkolaborasi, kita tuh intinya mengarahkan bagaimana supaya masyarakat ini beralih menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu ya intinya. Nah Mas Widi, kayaknya ini banyak banget ya yang bisa kita omongin terkait dengan ekonomi keuangan hijau. Karena memang masih berkembang, masih banyak hal-hal baru. Ini kayaknya kalau kita gali terus nih masih banyak banget yang bisa dibahas. Tapi minimal di episode kali ini teman-teman paham dulu apa itu konsep ekonomi hijau, yang intinya adalah aktivitas ekonomi yang diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari sustainable finance. Nah, Mas Widi, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih sebelum kita closing? Oke, teman-teman semuanya, stay healthy dan keep green dengan menggunakan produk ramah lingkungan, karena untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sebetulnya mudah dan juga murah. Oke, semua orang bisa melakukan itu ya, walaupun kita sedikit-sedikit, tapi lama-lama tentunya dengan bersama-sama kita bisa membantu kelestarian lingkungan ini. Oke Mas Widi, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Ini bermanfaat banget ya, karena isu ini lagi ini adalah hal baru dan kita menjadi paham terkait dengan ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Makasih Mas Widi, pamitan dulu, kita dadah-dadah sama teman-teman. Bye-bye, see you next time. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait apa itu ekonomi keuangan hijau. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komen. Lebih lanjut, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam mengenai kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan, teman-teman bisa langsung kunjungi website Bank Indonesia pada menu fungsi Bank Indonesia, lalu klik stabilitas sistem keuangan. Kalau teman-teman ingin membaca lebih dalam, teman-teman juga bisa membaca buku Mengupas Kebijakan Makroprudensial yang terbit tahun 2016. So, file PDF-nya bisa didapatkan secara free di website Bank Indonesia. Kemudian kita juga ada buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Konsep, Kerangka, dan Implementasi yang diterbitkan tahun 2021. Bukunya bisa didapatkan di toko buku Gramedia maupun pada aplikasi Gramedia Digital. Lalu bagi teman-teman yang lebih senang belajar dengan menonton video, tentunya bisa segera kunjungi YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga. Dan terakhir, kalau teman-teman ingin tahu perkembangan terkini terkait dengan stabilitas sistem keuangan, secara berkala per semester, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia menerbitkan buku Kajian Stabilitas Keuangan. Edisi terupdate saat ini adalah KSK nomor 38 yang terbit pada Mei 2022. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa di akhir akan ada kuis, berikut adalah QR Code dan link surveinya. Jadi silahkan teman-teman untuk segera di-scan QR code-nya atau diketik linknya, dijawab kuis-kuisnya. Karena kita memiliki hadiah bagi 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Syaratnya, jawab pertanyaannya harus betul semua. Kalau misalkan ada yang bingung, ditonton lagi aja videonya. Lalu yang kedua, jangan lupa like video ini dan tentunya subscribe YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga. Oke teman-teman, sekian dulu episode 3 kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama Bicara Makroprudensial. Nantikan episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Anindita pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Bicara Makroprudensial, stabilitas sistem keuangan dukung ekonomi kita. Dadah!